Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama itu pembahasan dari resume saya dengan Ningrum. Bentar. Apa? Itu. Kamu baju pink? Masalah pakai ya, bismillah. Masalah. Oke. Langsung saja penjelasan tentang bentuk negara, yaitu pada masa 1945 dengan masa konstitusi RIS itu akan dijelaskan oleh saudari Ningrum. Pada Ningrum, saya persilakan. RIS, di bawah lagi tuh. Masya Allah, sinyal. Jelas ke yang 45 sama RIS, Ningrum. Nomor 1 juga. Iya. Oke, bentuk negara. Yang pertama pada masa Undang-Undang Dasar 1945, pada bentuk negara dalam UUD 1945 adalah negara kesatuan yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut. Bentuk negara Indonesia pada masa UUD 1945 adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu-satunya subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Lalu pada masa konstitusi RIS, berdasarkan konstitusi RIS pada bab 1 bagian 1 tentang bentuk negara dan kedaulatan, dalam muatan konstitusi RIS diketahui bahwa bentuk negara adalah federal, yang dapat dilihat pada mukadimah alinea ketiga, yaitu maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam satu piagam negara yang berbentuk republik federasi. Selain itu juga ada dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 konstitusi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Sehingga jelas bahwa bentuk negara pada masa konstitusi RIS adalah federal, yang merupakan gabungan dari negara-negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional tersebut. Dah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan. Pada masa Undang-Undang Dasar sementara itu tahun 1950, bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan.
yang sama dengan bentuk negara pada masa Undang-Undang Dasar 1945. Untuk negara kesatuan pada masa ini dijelaskan pada Mukadimah alinea keempat yang berbunyi, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Dan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tentang bentuk negara dan kedaulatan, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Selanjutnya tentang penjelasan. Maksud dari penjelasan inilah apa perbedaan dari tiga konstitusi tersebut. Seperti yang dijelaskan pada penjelasan di atas, dapat kita bedakan bahwa bentuk negara Indonesia itu pernah berubah pada satu masa yang dimana itu adalah masa konstitusi Republik Indonesia Serikat yang merubah bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal dan akhirnya kembali lagi menjadi negara kesatuan pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi bisa kita simpulkan perubahan bentuk negara Indonesia itu hanya terjadi sebanyak satu kali, itu pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tanggapan atau pertanyaan atau mungkin sanggahan, saya persilakan pada forum. Apakah ada yang ditanyakan? Menurut saya sudah jelas dari awal sampai akhir tentang bentuk negara ini. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ditanyakan juga? Apa yang ditanggapi? Sudah jelas, Ki. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya, siapa lagi? Untuk saudara Ferdo, apakah sudah menyiapkan resume untuk ditampilkan? Mohon maaf, untuk resume itu sudah ada dengan saudara Robit, tetapi saudara Robit ini belum aktif atau belum on. Dari tadi sudah saya hubungi dan belum bisa. Nanti coba saya koordinasikan lagi. Paki. Baiklah, Tadi saya rasa saudara Robit sudah mempersiapkan resumenya. Karena saya nggak ada laptop, jadi Robit yang ngetik. baiklah kalau begitu kita nanti lanjutkan lagi pertemuan ketiga pada pukul 8. Untuk yang belum Kelompok A memaparkan. ini? Cak mana? Oh iya, kelompok A ini sudah siap. Itu oke. Kan tadi Dina tadi izin, katanya dia sakit. Nah, yang menjelaskan tentang kan pasal-pasal itu kan harus dijelaskan satu persatu. Jadi dia yang menjelaskannya, tapi ada resumen sedikit dari aku. Apa bisa sekarang atau nanti pemaparannya? Kalau bisa sekarang saja biar malamnya nanti tidak terlalu panjang kerja kelompoknya, diskusinya. Iya, aku memapar tapi pendapat aku. Kalau penjelasan dari Dinar, nanti Dinar yang menjelaskan nanti malam ya. Aku share screen dulu. Sebentar. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan konstituante di dalam 3 undang-undang ini. Di sini langsung saya cakupkan karena penjelasannya sedikit. Perbedaan konstituante pada masa Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di sini tertera di dalam Undang-Undang 1945 tidak ada konstituante di dalam undang-undang ini. Yang ada hanyalah MPR. Dan MPR ini memiliki fungsi yang sama dengan konstituante. Saya jelaskan, karena di dalam isi naskah Undang-Undang Dasar 1945 hanya tertera Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yakni tertera pada bab kedua yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, dan pasal 3. Di sini berpatokan pada pasal 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dan yang kedua yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat dijelaskan pada pasal 188 ayat 1, konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat
yang dipilih menurut pasal 111 dan senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97 dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing. Pada masa Undang-Undang Dasar 1950, pada masa ini terdapat konstituante, mohon maaf itu salah tulis. Hal ini tertera dalam bab kelima pasal 135 ayat 1. Selanjutnya mengatur bahwa konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Demikian dari saya, mungkin ada kritik dan saran, saya persilakan. Dan mohon maaf untuk penjelasan di setiap ayat ini mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Dinar. Terima kasih. Baik, untuk forum ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau ingin menanggapi? Bagaimana forum? Cukup. Saya rasa cukup. Untuk Saudari Lia, silakan untuk memaparkan hasil resumnya. Dan untuk Ulan tidak perlu diulang, Lan. Cukup Nadia saja yang menyampaikan. Silakan untuk melakukan share screen. Ulan, tolong di share screen materi kalian supaya Nadia bisa membacanya. Nanat baca nek dua tu nak. Dua enggak lagi tiga bacalah. Baiklah, saya akan membacakan referensi dari sistem pemerintahan. 2. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUD 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat 1 UUD 1950 ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pada ayat kedua disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. 3. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Udah, Mlan. Baik, saya rasa cukup untuk sore ini. Dan untuk yang belum, yaitu pemaparan dari pemegang kedaulatan rakyat oleh Saudara Ferdinand Robit, itu akan dipaparkan pada malam hari ini, yaitu diskusi terakhir tentang topik 3. Dan untuk yang revisi punya Ulan, kalau misal ingin memaparkan, saya persilakan malam nanti. Untuk Saudari Aini dan Dinar, apabila masih ingin memaparkan hasil, saya persilakan juga malam nanti, supaya semuanya pada malam ini nanti selesai.
Apakah ada lagi yang ditanyakan? Izin ini menyampaikan sesuatu. Ya, saya silakan, Perdo. Nah, baiklah, di sini saya sebenarnya mohon maaf atas ketidakhadiran dalam beberapa diskusi dikarenakan dimulai pada hari Sabtu kemarin saya itu dari Muara Enim ke Pagar Alam. Kemudian hari Minggu paginya itu dari Pagar Alam ke Muara Enim, dan tadi jam 2 siang tadi baru berangkat dari Muara Enim ke Layo. Jadi sekarang ini posisinya baru sampai di Layo. Jadi untuk tugas insya Allah nanti malam saya koordinasikan dengan saudara Robit. Sekian. Baik, terima kasih, Perdo. Bagaimana dengan yang lain? Apakah masih ada yang ingin menyampaikan atau bertanya masalah topik 3 kita ini? Paki, kira-kira nih kami tadi apa lagi nak perlu dicari itu menurut kabar? Udah Mke. Bentar ya, aku tutup dulu ya biar videonya terlalu panjang. Sekian diskusi kita pada hari ini. Terima